pulang. Oke, selamat malam teman-teman. Kita malam ini akan membahas tentang selling, marketing, dan branding. Sebelum lebih lanjut, saya mau kasih contoh. Ini contoh saya belajar sama dia, namanya Ciale, yang bulan lalu kita bahas. Dia kasih testimoni nih. Ternyata bisnis dia tahun lalu 2019 dia dapat 100 klien dengan perincian 58 nasabah yang sudah puas mereferensikan dia ke kenalannya. Lalu ada 24 klien yang menghubungi dia langsung. Ada 10 teman yang akhirnya daftar jadi nasabah. Ada 8 kenalan sosial media yang akhirnya jadi nasabah. Nah, sedangkan kalau 2020, sampai hari ini saja, 21 September, dia sudah menghasilkan 95 pasif bisnis. Artinya orang cari dia. Kalau kita lihat di Instagram dia sekarang banyak fokus jaga anak, tetapi dia bisa dapat banyak klien dari 39 referensi dari kenalannya, 26 nasabah cari dia langsung, ada teman yang cari 16, lalu ada 14 kenalan dari sosial media. Coba kita lihat. Dari sosial media naik ya, dari 8 jadi 14. Dari teman, dari 10 jadi 16. Ini teman, cuma teman yang akhirnya jadi klien. Kalau untuk nasabah yang cari dia langsung, 24 jadi 26. Dari nasabah yang mengenalkan 58 jadi 39. Jadi kita lihat ternyata apa yang terjadi. Kalau kita analisa, ternyata ada 14 nasabah dan 16 teman yang akhirnya jadi klien. Ini kenapa bisa terjadi? Karena brandingnya sudah berhasil. Branding itu apa? Mereknya sudah berhasil. Ini ada yang ngomong, suara saya hilang, sudah terdengar belum ya? Ini kembali. Sudah kembali ya. Halo, tes. Oke, saya ulang ya. Artinya apa? Branding yang berhasil akan membuat klien yang awalnya teman, orang yang lain yang akan cari kita. Intinya seperti itu. Bagaimana kita membuat kita bisa bertahan, berkembang, sampai akhirnya orang yang cari kita. Ini enak loh. Ada 14 klien yang dari sosial media nggak kenal yang sudah cari dia. Artinya ini kalau dihitung itu sudah sekitar 14%. Teman 16%, referral 39%. Jadi kita lihat tetap paling besar adalah nasabah lama yang puas dengan pelayanan kita dan akan mengenalkan kita ke kenalannya. Sekarang bagaimana kita membuat orang mau mengenalkan kita ke temannya? Itu kata kuncinya. Kalau itu berhasil, namanya branding sudah berhasil, maka kita sudah berhasil melakukan namanya branding. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa membuat klien kita mereferensikan kita, orang lain, klien langsung cari kita sendiri, dan ke teman kita dari yang sudah kita kenal cari kita jadi klien, dan kalau bisa orang yang di sosial media juga cari kita. Ini lumayan loh, ini dapat 95 klien. Kalau katakanlah nasabah suami istri, dia sudah ada di 180 polis, 190 bahkan. Kalau ini 100 sudah jadi 200 polis kalau 2 orang. Kalau dia anaknya 1, 2, makin banyak. Nah, saya mengingatkan kembali, teman-teman kalau mau belajar tentang 3 poin ini, marketing, selling, dan branding, teman-teman boleh follow Instagramnya Pak Subiakto. Dia adalah seorang pakar branding yang membuat jingle Kopiko. Tahu nggak Kopiko? Sebagai pengganti kopi. Baru banyak sih yang dia buat lagu-lagu yang untuk branding yang bagus. Jadi dia memang pakar branding di Indonesia. Dia sudah 51 tahun sebagai ahli di bidang ini. Dan dia banyak video-video yang bisa ditonton gratis di bio linkinya. Ya, tinggal cari profilnya, tinggal klik. Oke, jadi mengingatkan kembali, fungsi sebuah selling atau penjualan adalah memastikan terjadinya penjualan. Halo?
Ya, jadi fungsi selling adalah memastikan terjadinya penjualan. Jadi selling itu kita bisa lakukan namanya promo. Jadi kita ini sebagai agen asuransi, yang paling basic kita sebagai agen adalah kita harus bisa melakukan namanya selling. Kalau kita nggak bisa lakukan selling, kita nggak ada komisi, kita nggak bisa hidup. Nah, untuk bisa selling, kita harus pintar melakukan namanya promo. Halo? Bangkrut, bolui. Jadi kita harus, prinsip pertama yang kita harus fokuskan adalah selling dulu. Ya, kita harus ingat itu ya. Tugas kita adalah menghasilkan polis. Kalau kita nggak ada polis, maka kita nggak ada uang. Nah, jadi skill pertama yang harus dipelajari sebagai seorang pebisnis asuransi adalah kita harus belajar namanya selling. Kita itu bicara namanya selling skill. Kebetulan hari Sabtu kemarin kan si Edwin kan sudah jelasin tentang siklus penjualan. Teman-teman itu benar-benar pahami bahwa menjual itu mulai dari buat bank nama, pendekatan, presentasi, sampai terakhir melayani nasabah. Melayani nasabah itu sebenarnya termasuk bagian dari branding. Kalau kita bisa melayani nasabah dengan spesial, dengan khusus, sehingga nasabah ingat kita, itu artinya kita sudah berhasil melakukan namanya branding. Branding itu juga bisa dilakukan melalui sosial media, melalui brosur, melalui iklan di TV, banyak yang bisa dilakukan. Yang paling murah sekarang bisa dilakukan adalah sosial media, itu bagus sekali untuk melakukan branding. Kita bisa memberikan namanya unique value kita, spesialnya kita, sehingga orang mau mencari kita. Kemarin saya dihubungi seorang mamanya teman, dia sudah jadi agen Sekwis di cabang lain, tetapi anaknya bilang, kamu cari Siswanto aja untuk konsultasi. Nah, artinya si anaknya itu menganggap saya punya unique value lebih, sehingga dia menyuruh mamanya bahkan sudah jadi agent untuk konsultasi dengan saya tentang polis kesehatannya. Dan akhirnya saya coba diskusi-diskusi, akhirnya dia dapat kesimpulan dan dia senang sekali. Jadi intinya kita mau menciptakan branding bahwa kita punya sesuatu yang spesial. Dan kalau ini bisa sudah terjadi, kita bisa menjual dengan harga premium. Karena orang nggak nawar lagi, karena dia memilih kita karena kita ada kelebihan. Nah, kalau itu beda selling dengan branding adalah selling melakukan penjualan dengan bantuan promo-promo. Makanya kita harus tahu promo Sekwis itu apa bulan ini. Kalau kita tahu promonya, kita bisa sosialisasikan ke kenalan kita, dan kenalan kita itu akhirnya bisa membeli dengan kita. Kalau marketing, bedanya adalah marketing fokus kepada menemukan market yang cocok untuk pembeli kita. Contoh, TLP itu kalau premi yang minimal 180.000 itu target marketnya apa? Berarti keluarga muda yang anaknya masih kecil, penghasilannya belum terlalu besar. Nah, jadi kita memfokuskan energi kita ke target market yang sesuai. Nah, ini harus berpikir marketing. Ya, putus-putus ya. Akhirnya putus gini ya. Ya, oke. Ada kode tangan juga lebih jelas. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi tugas kita melakukan marketing adalah menemukan pembeli kita yang paling sesuai. Dan kita menyesuaikan diri dengan si pembeli itu. Di sini tugas marketing. Makanya kita dituntut lakukan 3 hal, teman-teman. Selling, menjual. Ya, tugas kita melakukan selling. Kalau begini, halo? Kena usir saya. Halo? Ini Dok, jadi kita sebagai agent harus melakukan marketing, selling, dan branding. Ya, tujuannya apa sih? Selling itu untuk jangka pendek dan untuk mengumpulkan nasabah-nasabah loyal dulu. Karena nasabah loyal itulah yang nanti akan menjadi duta branding kita. Misalnya, saya punya satu nasabah A, dia adalah nasabah yang sudah puas dengan saya karena menerima
pengalaman pelayanan klaim dari saya, dia akhirnya akan bercerita kepada orang lain. Jadi bisa nggak kita langsung loncat ke branding? Bisa, tetapi prosesnya lebih lama. Karena kita kalau untuk di dunia asuransi, kita butuh duta-duta branding kita yang kita peroleh dari selling. Makanya tugas kita di langkah awal kita jadi agen adalah kita harus menjual sebanyak mungkin polis. Karena polis yang banyak itu kan kita nggak tahu kapan klaim. Ketika dia klaim, dia baru bisa tahu mana pengalaman yang bagus. Kalau dia puas, dia akan bercerita kepada orang lain. Yang tadi saya cerita, yang ini, si agen ini memang bisa tahun 2011 dapat 100 klien pasif, karena dia sudah jadi agen 5 tahun sebelumnya. Dan dia sudah mengumpulkan banyak nasabah secara selling. Nasabah yang dia dapatkan itu akhirnya dia layani dengan baik, dan akhirnya dia setelah lakukan branding, buat video testimoni, video YouTube, dia kirimkan kepada klien yang puas itu, dan klien puas itu sebarkan ke kenalannya. Jadi kalau kita masih sedikit klien kita yang puas, kita agak lambat untuk bergerak ke branding, butuh lebih lama, dan kita juga pasti bisa merasakan, ya kok nggak ada closing ya bulan-bulan ini. Kalau nggak ada closing, kira-kira semangatnya naik atau turun? Turun lah. Cocok. Makanya itu harus dilakukan bersamaan, selling, marketing, dan branding. Kalau kita hanya fokus lakukan branding, toh aja nggak ada selling, tahan nggak kantongnya, nggak ada penghasilan di bulan-bulan itu. Kalau kita udah punya banyak tabungan, ya mungkin bisa tahan. Tapi kalau tabungan kita masih dikit, kita bisa jadi stres, aura kita jadi jelek, muka kita merenggut terus. Suntuk aja mukanya, karena nggak ada uang. Jadi saya ingatkan kembali, kita perlu namanya selling. Memang beberapa bulan ini saya, karena baru belajar branding, waktu saya banyak habis di melakukan branding. Akhirnya saya nggak gitu fokus selling dan marketing. Apa yang terjadi? Penjualan pribadi juga turun. Nah, jadi sekarang kan kita sudah lebih menguasai teknik branding, kita juga udah kuasai Canva dan lain-lain, kan sudah lancar. Otomatis kita mulai harus dibalancekan lagi, lakukan selling lagi, karena kita mengumpulkan nih duta-duta branding ya, ingat ya. Kalau kita ngerti marketing, artinya kita bisa tahu mana calon klien kita yang paling potensial. Saya lanjut dulu ya, biar lebih jelas. Nah, ini ada 8 langkah, teman-teman. Nasabah dibagi menjadi 3 macam. Cold, dingin. Artinya dia belum kenal dekat dengan kita. Dia hanya sekedar tahu, oh, ini ada namanya Alice. Kalau masuk ke warm, dia sudah mulai lebih dekat. Oh, dia tahu Alice. Halo? Putus. Ya, putus tadi. Aku keluar. Cilina mungkin coba tutup videonya, coba. Kita nggak usah pakai video semua. Oke. Sementara ini Xiaoling ada kasih tahu saya kabel. Hanya harus kita lakukan secara bersamaan. Oke. Jadi, thank you ya Cia. Jadi yang kita lakukan namanya selling, artinya kita bagaimana mengubah klien yang dingin, cepat menjadi hangat, akhirnya menjadi hot. Hot artinya dia beli. Hot sampai akhirnya dia beli. Jadi kita dari dulu diajarkan bahwa nasabah kalau kita prospek responnya dingin, maka perlu lakukan namanya pendekatan. Bukan berarti dia nggak mau beli, mungkin belum dekat. Ya kita pastikan dulu dia ada uangnya lah. Kalau nggak ada uang, walaupun dekat, ya nggak bisa beli juga. Contohnya saya ajak Ciria beli mobil Alphard. Ciria suka sih, mobil Alphard-nya suka kali. Apalagi kalau diajak naik gratis. Tapi kalau hubungannya sudah sangat dekat juga, sudah sangat hot. Tetapi kalau uangnya nggak ada, ya nggak bisa beli juga mobil Alphard-nya. Tapi kalau beli Agya ya mungkin bisa, atau Avanza, atau Fortuner ya. Kan tergantung kantong. Jadi teman-teman, pastikan kita kuasai namanya teknik selling ini. Kita mulai dari apa? Melakukan namanya penyadaran. Ini sadar, dia sadar kita ada. Contoh, saya tahu Cilina agen asuransi Sequis. Itu dulu, artinya sadar. Bagaimana membuat orang sadar kita itu ada dulu.
Habis itu knowledge, artinya dia tahu kita, dia kan udah sadar tapi tahu kita menguasai di bidang itu. Habis itu interest artinya apa? Tertarik. Nah, kalau dia sudah sadar, tahu, akhirnya dia tertarik, nanti bagaimana kita membuat orang lain tertarik kepada kita lebih cepat. Nah, ini butuh namanya keterampilan kita dalam berhubungan dengan manusia. Kalau bahasa Inggrisnya people skill. Jadi kalau kita perlu untuk berhasil di sini, kita perlu bagaimana lebih cepat akrab dengan orang. Ini jangan cold dingin seperti es, tapi bagaimana cepat dicairkan, kok bisa sampai panas akhirnya beli. Nah, preference artinya dia sukanya yang seperti apa, kita tahu, dan akhirnya dia membeli. Nah, jadi supaya kita bisa dicari nasabah, kita harus mulai dari step 1, 2, 3, dan 4 dulu. Kita nggak bisa langsung loncat ke branding. Karena branding itu bisa lebih berhasil jika dipromosikan oleh orang klien-klien kita yang sudah puas dengan kita. Nah, kalau nasabah sudah puas dengan kita, kan dia sudah pernah klaim. Misalnya, dia senang lah dibantu dengan kita. Karena mengalami pelayanan yang bagus, kita juga kasih perhatian yang bagus, maka dia akan menjadi nasabah kita yang loyal, setia. Dia udah setia, loyal, cool. Artinya dia cuma milik kita. Jadi pokoknya kalau cari agen asuransi si Linawati lah, nggak ada yang lain lagi lah. Dia udah cool, tapi untuk dirinya sendiri dia belum mau cerita. Bagaimana memudahkan dia, membuat dia mau bercerita kepada orang lain, ini namanya advokat. Jadi bisa nggak kita nggak kenal sama sekali, kita minta dia referensikan kita ke kenalan-kenalannya. Nah, saya tanya dulu teman-teman, mungkin nggak itu terjadi? Dia baru kenal kita, habis itu dia promosikan kita ke orang lain. Mungkin nggak itu terjadi? Kalau ada yang pernah alami, boleh sharing. Pernah nggak baru kenal satu orang, dia promosikan kita bahwa kita agen asuransi ke teman-temannya? Enggak pernah. Yang lain pernah nggak mengalami itu? Saya yakin dan percaya sangat jarang. Kalau ada pun sangat jarang. Kalau ada itu pun saudara sendiri atau keluarga sendiri yang mau bantuin kita. Dan biasanya sih dia juga udah beli, saudara kita udah beli puas, baru dia mau promosikan kita. Kalau saudara kita pun kalau lihat kita nggak bagus, pelayanan kita nggak baik, dia juga nggak mau kenalin ke kenalan-kenalannya, nggak mau promosikan. Maka di sini yang dibutuhkan adalah kita perlu belajar namanya selling skill. Selling skill itu yang paling basic untuk dipelajari. Ya teman-teman, bangun dulu selling skill sekuat-kuatnya, sebagus-bagusnya. Lanjut bangun marketing skill, lanjut bangun branding skill. Nah ini stepnya. Kalau nasabah kita yang loyal masih sedikit, kita harus bangun branding, maka kita harus sabar waktu kita banyak habis untuk melakukan branding yang hasilnya belum tentu cepat ada. Kalau kita berharap dapat nasabah yang nggak dikenal dari sosmed langsung, itu ada, tetapi sedikit. Saya coba survei ya, Cilina udah jadi agen gitu lama. Sudah berapa nasabah yang Ci dapat dari sosmed tanpa kenal sama sekali? Sosmed Ini orang nggak kenal ya, bukan bicara teman ya. Kenal kan? Dua. Dua ya, 5 tahun hanya dapat 2 ya. Ciria dapat berapa nasabah yang tak dikenal sama sekali dari sosial media? Lupa aku, Dok. Ada 10 nggak? Ya, enggak lah, enggak sampai. Nggak sampai ya. Berarti kita sepakat ya, bahwa sosial media itu bisa memberikan nasabah, kalau kita belum terlalu bagus personal brandingnya, apalagi kalau kita jarang branding. Tentunya, kita tahu kita berhasil branding atau enggak di sosial media, contohnya Instagram adalah berapa sih jangkauan yang kita dapat dari postingan kita. Kalau postingan kita jangkauannya sedikit, ya pasti bisa 0. Tetapi yang kita lakukan adalah,
kita melakukan promosi secara marketing. Kan biasanya follower Instagram kita adalah orang yang kita kenal. Orang kenal kita, dia bawa follow kita. Kalau kita rutin posting tentang asuransi, baik secara brosur maupun bukan brosur, maka orang yang kenal kita akan tahu bahwa kita jadi agen. Itu yang paling penting dulu. Hanya saja kita perlu namanya komposisi. Dari 5 postingan, 4 postingan yang bukan asuransi secara brosur, 1 yang tentang brosur asuransi. Dan brosur sebaiknya ditaruh di story, bukan taruh di feed. Kalau mau taruh di feed pun itu harus disamarkan di belakang. Jadi ada ceritanya dulu, baru terakhir brosurnya. Nah, kalau saya pribadi dapat nasabah dari sosmed sih, ya lumayan lah, di bawah 10 juga. Tetapi banyak yang saya dapat adalah kenalan saya yang sudah tahu saya, akhirnya tahu saya jadi agen, karena dia lagi cari asuransi, dia akhirnya jadi nasabah. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah waktu kita 70% untuk bangun selling skill, 20% marketing skill, 10% branding skill. 10% ini saya katakan adalah 1 jam setiap hari untuk melakukan namanya branding. Jadi 1 jam, 2 jam, dan ini sisanya. Harus lakukan ketiganya. Dan ingat, porsi terbesar tetap di bagian selling di 70%. Karena kita sedang mengumpulkan banyak hot klien kita yang puas dan akhirnya jadi duta klien kita. Kalau sudah masuk di Avoka artinya mouth to mouth promotion. Oh ya, Ko Irwan mau tanya, klaim mama udah cari belum ya? Belum. Belum ya, nanti kita coba cari tahu kenapa ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini prinsip yang dijelaskan secara detail. Marketing itu apa? Marketing goal jangka pendeknya adalah transaksi. Jadi marketing itu tujuan akhirnya ya transaksi. Karena marketing kan tujuannya apa? Mencari tahu target market kita kan. Nah, ini paling basic. Kalau marketing 1.0 atau yang sales, ini sales ya. Marketing standar itu 4P. 4P itu apa? Produk. Kemudian apa? Promotion. Place tempat. Dan price harga. Nah, tujuannya apa? Untuk membuat orang tahu kita ada, lebih sadar kita ada, tahu tentang kita, tertarik, suka, akhirnya beli. Kalau selling, tugas kita ini mempercepat terjadinya transaksi supaya langsung closing. Makanya kadang orang sales sama orang marketing suka berbeda di sini. Orang selling intinya ya udah yang penting closing. Kalau marketing dia ada inti-intinya, prosesnya. Paling bagus sih dijalankan bersamaan. Lanjut ke marketing 2.0 atau 4C, ini fokus ke kebiasaan konsumen. Nasabah sudah beli, kita bantu nasabah memakai produk kita dan mengalami pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman inilah akan membangun brand atau persepsi. Jadi brand sebenarnya arti kata dari persepsi. Orang lihat kita seperti apa. Lihat produk kita seperti apa, perusahaan seperti apa. Memang tidak semua orang kita bisa puaskan, tetapi ya kita berusaha secara maksimal. Nah, contohnya kita jual makanan. Misalnya makan ayam penyet. Kalau makanannya enak, dia begitu masuk mulut, kan kita merasakan enak, itu jadi persepsi, itu maksudnya. Nah, kemudian lanjut ke poin kelima, marketing 3.0 itu fokus kepada value nilai. Semakin kita banyak nilai, banyak manfaat, maka kita akan dipegang oleh klien kita. Kalau naik level ke 4.0 itu fokus ke komunitas. Kita sudah punya pelanggan loyal lah yang bela kita mati-matian. Apalagi ketika ada ancaman, mereka bela kita. Seperti Apple iPhone, itu mereka sudah ada komunitasnya sendiri. Nah, mereka akan bela mati-matian ketika ada yang menjelekkan produk mereka. Nah, branding bisa terjadi ketika ada pengalaman. Nih ya. Nah, Pak Subianto ini yang mengembangkan branding McD di Indonesia tahun 97 sampai 2004. Sampai sekarang bisa begitu terkenal.
Nah, kalau mau belajar sama dia ada buat kelas namanya Brand Hack. Mulai dia buat training jalan pintas dari produk sampai orang loyal pada merek kita. Nah, dia jualan secara ilmu. Dia cerita ilmu, akhirnya dia jualan. Jualannya di sini. Nah, tren yang dijual seperti ini, teman-teman. Dia membuat training 15 langkah magnet branding. Ini kalau mau ikut trainingnya bayar 600.000 4 hari. Dia akan cerita dari produk, pendalaman produk kita. Maka sebagai agen, kita perlu tahu dulu pendalaman produk kita seperti apa. Apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Nah, ini poin pertama. Mengapa kita perlu training produk? Ya ini, kata kuncinya. Kita perlu tahu dulu produk kita diciptakan dengan fitur-fitur seperti apa. Karena tidak ada produk yang sempurna. Pasti ada plus dan minus. Namun kalau kita paham, maka kita akan lebih maksimal. Nah, kemudian kedua kita juga kalau bisa mengetahui produk kompetitor seperti apa. Setelah itu kita cari tahu target market kita yang seperti apa. Nah, kalau keempat, buyer persona advocate, kita mau tahu kira-kira orang yang suka produk seperti ini apa. Contohnya kalau TLP kan sifatnya tabungan. Kira-kira yang suka produk tabungan ini apa? Nah, ini tujuan dulu. Kita perlu tahu tujuan kita dalam menjual apa dulu. Tujuan produk kita diciptakan apa. Ya, lanjut lagi ke brand DNA, merek kita, apa yang mau dikembangkan. Terus lanjut sampai akhirnya menjadi top brand. Nah, ini saya juga belum ikut trainingnya semua. Saya masih baca-baca yang gratisan dari Instagram, jadi ilmunya belum dalam. Jadi intinya yang saya sampaikan adalah kita perlu tahu purpose, passion, dan prestasi. Kalau kita sudah tahu tujuan kita apa, produk kita ciptakan itu apa, baru kita lebih bisa susun strategi, kemudian kita bisa berprestasi. Lumayan. Lanjut ya. Nah, saya mau fokus yang untuk hari ini yang fokus selling. Karena kita udah lama nggak bahas selling, kita lebih selama ini bahas branding ya. Nah, saya mau mengingatkan kembali, untuk jangka pendek kita perlu fokus selling supaya kita bisa dapat uang. Cara tips paling cepatnya apa? Ini, perbaiki bank nama kita. Kalau kita belum ada closing bulan ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah susun kembali bank nama, pisahkan mana yang hot, warm, dan cold. Mana orang yang sudah dekat, punya uang, sayang keluarga, bisa dijumpai, itu namanya hot. Ingat apa? Dekat, punya uang, sayang keluarga, bisa dijumpai, itu namanya hot. Kalau belum terlalu dekat, itu namanya masih warm. Kalau dingin, cuma baru kenal, ya cold. Fokus kita adalah bagaimana kita mentargetkan hot kita setiap hari dengan membagi waktu kita mendekati orang warm dan cold supaya ada stok seterusnya. Karena kalau kita setiap hari hanya fokus yang hot, suatu hari nanti itu kan bisa habis ya. Nah, makanya kita coba bagi dari 20 poin yang kita lakukan setiap hari, misalnya 10 orang yang hot, 5 orang yang warm, 5 orang yang cold. Kenapa perlu dibagi? Karena bayangkan ya, satu hari ini kita semangat karena kita fokus yang hot terus. Tetapi ternyata, suatu hari nasabah yang hot ini sudah selesai. Kita fokus yang warm. Warm sudah selesai, akhirnya fokus yang cold saja. Waktu yang cold gini, penolakannya lebih banyak. Ibarat kalau dari 20 nama, 10 orang terima kita, 5 orang terima ya oke, kita 5 lagi agak dingin, ya kita masih bisa happy satu hari itu. Ya walaupun sebenarnya ya ditolak atau nggak ditolak ya tetap harus happy teman-teman. Itu tipsnya ya. Jadi kalau kita belum closing bulan ini, maka perbaiki dulu bank namanya. Korek catatannya yang lama, yang sudah pernah diprospek. Apakah jawabannya hot, warm, itu difokusin dulu sambil kasih spare, dekati orang baru yang cold. Nah, setelah buat bank nama, mulai lakukan cek dan call 20 poin per hari. Ini memang kelihatannya
sepertinya diulang-ulang dan sudah lama kita nggak bahas ini. Saya mau ingatin kembali, kita harus lakukan namanya 20 points setiap hari. Karena tugas kita kan lebih banyak selling. Kalau kita nggak lakukan selling, waktu kita habis ke hanya marketing dan branding, tahan nggak bertahan tanpa penghasilan? Nah, itu aku tanya. Saya pribadi juga karena terlalu fokus branding, terakhir selling saya turun. Nah, penghasilan turun, pengeluaran kan tetap naik. Hari ini juga beli lagi tangki air karena air kemarin habis. Nah, itu pengeluaran lagi. Dan setiap hari harus cari uang. Ko Makanya, Irwan bilang kere. iya, kiri akan terjadi jika kita nggak fokus selling. Kan kita tahu menjual itu menghasilkan uang paling cepat. Dan memang kita tahu secara ilmu yang kita bahas tadi, selling adalah mempercepat terjadinya transaksi. Ya. Kemudian yang poin ketiga adalah ajak untuk jumpa offline atau online. Ya teman-teman. Kalau nasabah bisa diajak offline ya kita jumpa. Kalau nggak bisa ya kita online. Saya sendiri juga mulai keluar jumpa orang sebenarnya teman-teman ya. Tentu dengan pakai masker dan bawa hand sanitizer. Ya kalau potensi jumpa ya jumpa. Namanya juga sudah new normal. Kita juga nggak tahu nih sampai kapan. Seandainya corona ini 2 tahun, apa kita sembunyi di rumah terus 2 tahun ya juga nggak mungkin teman-teman. Ya kita berharap cepat selesai, tetapi kita tetap juga harus berusaha untuk keluarga kita. Yang penting teman-teman siapkan masker, sekali keluar bawa 2-3, jadi setiap jumpa orang, buang, pulang langsung mandi, cuci tangan yang bersih, pakai langsung cuci. Nah itu ya, ajak untuk jumpa offline atau online. Keempat, kita harus tahu promo kita bulan ini yang paling menarik untuk nasabah apa. Misalnya, promo yang paling menarik sekarang ada AKTT. Untuk nasabah lama diskon 25%. Itu menarik sekali. TLP, MGP itu juga sangat menarik. Apalagi diskon AKTT itu luar biasa ya untuk nasabah lama. Nah, kita harus tahu setiap bulan promo menarik itu apa. Oke, lanjut ya. Nomor 5, kita pertimbangkan beri hadiah untuk klien kita. Misalnya dia kalau masuk bulan ini dapat hadiah. Teman-teman kan tahu kan, kalau closing MGP, AKTT, atau IMC kan nasabah dapat earphone, headphone. Teman-teman sudah cerita nggak ke calon nasabah teman-teman bahwa kamu close ini kamu dapat hadiah. Itu namanya promo. Promo untuk kasih hadiah. Dan hadiah itu kan disubsidi oleh Bu Helen. Sudah nggak kita manfaatkan? Nah, poin terakhir 6 adalah kita betulkan mental kita dan menjual. Kita menjual sebenarnya membantu orang. Kalau orang itu belum mau dibantu, ya nggak apa-apa. Berarti dia masih warm, belum jadi hot. Atau dia sudah jadi hot, tapi belum mau beli, kita harus introspeksi diri. Apakah penjelasan kita atau hal yang belum maksimal dari kita apa? Karena kita sudah berusaha maksimal, tetapi mungkin produk kita nggak sesuai dengan yang diinginkan nasabah, ya kita tahu bahwa bukan kita yang salah, tetapi produk kita yang belum sesuai untuk nasabah. Contohnya kemarin 2 hari lalu saya prospek, si bapak ini udah ada niat masuk ke satu perusahaan, upgrade. Kemudian saya coba tawarin lagi, dia berpikir produk kita ini memang bagus, tetapi harganya 2 kali lipat dibanding produk yang dia mau masuk. Dia berpikir limit kita terlalu besar dibanding limit yang dia butuhkan. Dia usianya udah tua 52. Kalau di tempat kita 4 juta, di tempat kompetitor 2 juta rupiah. Dia selisih hampir 2 kali lipat. Memang limitnya selisih 10 kali lipat. Mereka 3M plus 12M, kita 30M setiap tahun. Tetapi dia berpikir anggarannya sama kantong anggarannya sama produknya, dia lebih cocok dengan produk itu. Artinya saya tahu bukan saya yang salah, tetapi produk kita yang belum sesuai. Makanya saya laporkan ke Pak Huibing dan Bu Helen, dan akhirnya Bu Helen respon bahwa nanti bulan 10 akan ada launching produk yang menarik. Pengembangan dari platinum atau kesetan kita yang lama. Kita tunggu, kalau itu bisa pengembangan, itu bagus sekali.
Dok, itu yang nasabah lama Gimana? otomatis itu ya, Dok ya? Atau mesti minta ya? Yang platinum Yang kan platinum mau bagaimana? diubah. Itu kita tunggu FFU dulu, Ci. Aku kan ada platinum. Kita tunggu oke lah. FFU dulu ya. Soalnya juga belum keluar, masih Ya. diomongkan seperti itu. Jadi saya juga nggak bisa jawab. Ya, oke lah, Ya. tunggu. Mudah-mudahan otomatis ya, Dok ya. Ya, kita tunggu ya. Gak usah Oke. pakai minta. Ini teman-teman, kalau mau mulai main Twitter, saya coba ajak. Bagus sekali untuk mencatat kesimpulan seminar. Ini kan saya tadi 1 jam lalu ada ikut seminar di YouTube. Judulnya apa tujuan hidupmu? Teman-teman, tadi kan sudah ambil kertas. Coba sekarang tulis kertasnya pakai pulpen. Apa sih tujuan hidup teman-teman? Ini saya mau ingatkan kembali. Karena tanpa tujuan hidup, maka sumber daya akan sia-sia. Sumber daya itu apa? Uang, waktu, tenaga. Kenapa dibilang sia-sia? Karena kita akan cenderung santai. Contohnya ya, bayangkan teman-teman besok nggak ada tujuan. Otomatis kan duduk di sofa dong, santai. Orang yang duduk di sofa cenderung apa teman-teman? Mengantuk. Artinya apa? Terlalu santai membuat diri menjadi malas. Kenapa santai? Karena nggak ada tujuan hidup. Karena nggak ada tujuan hidup, sumber daya jadi sia-sia. Sekarang saya tanya teman-teman, apa tujuan hidup teman-teman? Apa tujuan hidupmu? Coba tulis di kertas. Sambil tulis, saya bercerita, karena tanpa tujuan hidup, kita akan jadi malas, boros potensi, bakat. Ini double ya, boros potensi, bakat. Nah, lanjut. Bung Karno bilang gini, taruhlah tujuan hidupmu di langit bintang ke-7 dan berjuanglah. Jika gagal di bintang ke-7, kamu masih jatuh di bintang langit pertama. Berusahalah. Itu pesan Bung Karno. Kemudian lanjut lagi, orang yang tidak berjuang tidak tahu arti disiplin. Nah itu ya, orang yang tidak berjuang tidak tahu arti disiplin. Tanpa disiplin bagaimana bisa capai tujuan hidup? Jadi duluan mana? Mau tujuan hidup dulu atau disiplin dulu? Kalau secara rumusnya harus ada tujuan dulu baru bisa disiplin. Karena kalau disiplin nggak ada tujuan mau kemana coba? Misalnya rajin naik mobil, keliling kota Medan nggak ada tujuan. Nah ini prinsip ya. Tuhan menciptakan manusia disertai tujuannya. Jadi setiap orang itu diciptakan spesial dan ada tujuannya. Tugas kita menemukan dan memperjuangkan tujuan hidup itu. Nah ini saya sudah ada baca, ada 2 ya. Tujuan hidup Ko Irwan adalah bahagia. Tujuan Kak Golda adalah memuliakan Tuhan dan memuliakan diri. Saya mau undang Kak Golda dulu lah. Kak Golda lebih ekstrovert. Dia lebih bisa ekspresif bercerita tentang apa maksud dari yang dia tulis ini. Kak Golda saya undang untuk open suaranya dan berbagi. Dokter, sinyalnya di sini kurang bagus. Oh. Iya. By chat aja Kak. Suara Kakak kayak robot. Ya, Ko Irwan lanjut ya penjelasannya. Teman-teman yang lain juga boleh ya ditulis di kertas. Habis itu kesimpulannya boleh teman-teman ketik di sini untuk saling menginspirasi. Ini ada pesan dari seminar saya ikuti, dia bilang gini, kita berjuang adalah demi memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi ada namanya, dia bercerita kayak gini, ini sebab khotbah pendeta Stephen Tong. Saya dengar, dia bilang gini, manusia itu ada 2 tipe, yang mengejar alam atau mengejar Allah.
Coba teman-teman ngomong alam. Kira-kira kalau ngomong alam mulutnya tertutup atau terbuka? Alam tertutup, Tertutup ya. Kalau ngomong Allah, terbuka. Artinya kalau kita mengejar alam, artinya mengejar kekayaan, mengejar kemuliaan diri, mengejar ego diri, maka kita akan mengalami namanya kesulitan. Kesulitan apa? Contohnya, kita bisa jadi korupsi. Kita bisa jadi jahat. Nah, itu panjang sih, banyak itu 1 jam. 1,5 jam. Menurut kalau mau dengar itu bagus sekali. Intinya dia mau mengarahkan kita untuk berbuat, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi tujuan kita itu jadi tujuan yang mulia. Contoh, saya mau cerita tentang si Ciale ya. Ciale ini kenapa bisa sampai dapat banyak pasif referral? Karena dia punya prinsip seperti ini. Saya mau berbagi pengetahuan saya secara gratis di sosial media. Saya berbagi ilmu bukan tujuannya untuk supaya saya bisa closing, tetapi saya hanya mau berbagi ilmu yang sudah banyak saya pelajari. Dia ngomong seperti itu. Dan dia mengatakan gini, kalau saya punya niat untuk jadi orang yang mau closing di sosmed, maka orang akan mencium dia mau mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dan orang biasanya kabur. Intinya dia mengatakan gini, dia berhenti jadi orang egois, dia berpikir bagaimana bisa membantu lebih banyak orang. Itu sih intinya. Dan dia lakukan secara tulus dan ikhlas. Makanya bisa teman-teman lihat, dia bisa dapat banyak sekali referral secara pasif. Nah, teman-teman yang lain boleh tambahkan ya di chat ya. Setiap hari ingat tujuan hidupnya, dievaluasi, diperjuangkan, dievaluasi, diperjuangkan. Melalui pekerjaan kita sebagai seorang agen asuransi. Oke, waktu sudah jam 8.33. Ada hal yang mau dibahas seputar topik hari ini? Kalau nggak ada, kita bahas topik seputar masalah yang teman-teman hadapi. Misalnya sudah prospek ini, responnya seperti ini. Nah, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kita mulai dari sesi pertama, dari sesi pembahasan topik kita malam ini. Ada? Kan nggak langsung pilih suami kamu, kan pilih dulu. Pilih 1, 2, 3, kira-kira mana yang lebih mantap. Akhirnya baru jatuhkan pilihan, baru preference kan? Jadi gimana gitu maksudnya kita kalau yakinkan gitu ya. Kita kalau minta langsung nomor telepon familinya itu kan dia bilang mesti tanya dulu gitu. Ya, kalau saya tanya dulu yang sudah menikah lah, Cilina. Cilina boleh sharing bagaimana dulu suaminya atau kamu sendiri yang membuat kamu tertarik dan menentukan pilihan ini pasangan hidup saya. Coba kamu sharing dulu. Jangan sharing hamil udah. Atau karena nggak ada laki-laki lagi, nggak ada yang dekati saya lagi, ya sudahlah yang ini ya sudah ambil aja kayak gitu. Boleh. Kan nggak dong? Ya enggak loh. Ya makanya sharing lah, baru bisa tahu. Pokoknya dari semua laki-laki kayaknya dia yang terbaik lah, itu loh. Kapan kamu tahu dia yang terbaik? Saat kan pacaran sih dok. Belum pacaran lah itu. Udah pacaran lah lama. Waktu pacaran tuh masih Enggak ada lah, pria-pria sebelum putuskan lainnya. jadi pacar. Ini kan artinya kan kalau udah putuskan jadi pacar udah beli lah. Oh iya, sebelum putuskan
Sebelum putuskan dari nih, sikapnya ada 3 laki-laki yang kejar Lina misalnya. Kenapa artinya putuskan si Budianto yang jadi pacar? Artinya preference-nya pacar. Walaupun belum tentu jadi suami atau purchase dibeli. ya dari sikap dan kedewasaannya. Itu Nah, aja, Dok. Nah, oke, Ciria. Ganteng. Kan udah dapat informasi dari kedewasaan dan sikapnya. Bagaimana sikap Ciria selama ini dalam berhubungan dengan si Agus ini? Ya biasa ngobrol biasa aja. Cuma kadang dia sibuk kan nggak sempat balas. Jadi memang agak jarang karena kan udah lama gitu, nggak kontak. Berarti statusnya masih warm sih. Makanya dia tanya kamu sudah warm tapi belum panas. Tugas kamu mendidikan inilah supaya panas. Jadi cemana kalau misalnya reaksi kita jawabnya kalau dia bilang family paling takut lah kalau masuk asuransi. Kalau Jadi saya aku bilang, biasanya ngomong gini, saudara kamu belum ketemu saya. Saya beda dari yang lain. oh gitu ya. Oh iya juga, oh jawab gitu ya. Ya kamu harus pede lah. Ya. Kayak pacaran, mau kejar cewek, mau pacaran kan mau tembak cewek. Masa kita nggak pede bahwa kita ini bagus, berkualitas? Playboy itu bisa menang karena dia berani. Kita juga harus berani kalau mau jadi sales yang hebat. Kira-kira terjawab nggak pertanyaan Ria ini? Oke. Coba ulang mau ngomong apa tadi kamu? Ngomong apa, Dok? Mau ngomong apa ke Agus? Kalau saya beda dengan agent lain. Saudara kamu belum ketemu saya. Saya agen yang spesial. Karena komitmen bantuin nasabah klaim sampai selesai. Ini buktinya. Kirimkanlah Aku bukti kirimkan klaim. slide pendampingan klaim itu aja ya, Dok ya. Iya, kirim buktinya lah. Kalau bisa foto kamu dengan foto Ria dengan nasabah secara pribadi. Oh iya. Jangan foto slide, tapi foto kamu pribadi. Habis itu baru tambahkan. Nah, spesialnya kita ada tim pendampingan klaim. Baru kirim slide yang lengkap semuanya. Artinya saya nggak bisa bantu kamu, yang lain juga bisa bantu kamu. Baru katakan lagi, saya dan tim sedang membangun pengalaman klaim yang memuaskan agar brandingnya bagus. Nah, ini aku kasih jawabannya ke kamu sesuai ilmu terbaru kita. Oke lah. Nanti coba praktekkan ya. Ya, oke. Besok aku praktekkan. Ya. Nah, kira-kira ada lagi yang kira-kira teman-teman alami di lapangan? Kalau nggak ada pertanyaan atau masalah ketemu di lapangan berarti nggak ada prospek, itu ketahuan. Ada lagi, Dok, mau tanya, Dok. Ya, lanjut. Aku mau tanya, kalau gimana cara hadapi nasabah yang kalau kita tanya itu dia gimana ya? Kayak jawab sepatah kata gitu aja gitu loh. Artinya jawabnya pendek-pendek. Ah, iya. Jadi seolah kita jadi kayak wawancara ke dia gitu. Padahal kita mau coba deketin gitu ya kan, jalin hubungan gitu. Ini laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Usia berapa? Sama. 35. 30-an. Aha. Anak berapa? Anak belum ada. Udah nikah? Belum ada anak? Belum Hah? nikah. Belum nikah. Kerjanya apa?
Kerja kantoran. ADM. Ya, Perusahaan besar atau kecil? sedang lah. Nama perusahaannya tahu? Nggak tahu. Nah, berarti harus cari tahu nama perusahaan. Kita kalau mau prospek orang, kita seperti pacaran. Kita harus tahu dia kerja di mana. Ini namanya fact finding. Karena dari perusahaan kita bisa tahu penghasilannya kira-kira berapa. Tanpa kita tanya, kita bisa tebak. Contoh kalau kerja ADM di Wilmar usia 35, sekitar 8 sampai 10 juta per bulan. Misalnya. Kutanya lagi Ciria, dia tinggal di jalan apa? Jangan apa? Tanjung Merawah. Oh, dia tinggal di Tanjung Morawa. Hmm, Dia orang tuanya masih ada. masih. Berarti ini wanita tinggal di rumah orang tua, numpang di rumah orang tua kan pasti kasih orang tua uang dong. Ya, Berarti pertanyaan berikutnya dia sudah ada asuransi belum sebelumnya? sudah ada katanya. Di mana? Prudent kalau nggak salah kemarin dibilang. Prudent. Premi berapa? Yang dulu yang 500.000. Oke. Kalau kita review, ini datanya belum lengkap ya. Ya, Paling bagus sih karena- kita harus tahu dia penghasilannya kira-kira berapa. Kalau Amin biasa, kalau kerja udah lama gitu, biasa kira-kira berapa? Ada 5 sampai 6 juta. Kalau perusahaan kecil. walaupun udah lama ya. Iya. Pagi kalau pangkatnya masih ADM biasa, staff aja. Kecuali dia naik supervisor. Jadi kita bagi staff admin itu menjadi 3. Perusahaan kecil, sedang, atau besar. Kalau perusahaan yang besar, itu contohnya kayak Cielis. Itu dulu dia 10 juta. Kalau sedang, 6 sampai 8. Kalau kecil, lebih sedih lagi. 4 sampai 6 juta. Kalau orang bank, Dok? Bank tergantung bank apa? Bank nasional atau bank internasional yang join. Contoh bank nasional apa? Kayak Mestika. Kalau Mestika ini kecil, karena ini cuma nasional. Pusatnya Bu di Medan. Ini kalau teller 4 sampai 5 juta. Sorry. 5 juta atau banyak itu? Kalau yang nasional, tapi kalau seperti BCA itu lebih besar, 5 juta. Kalau teller biasa. Kalau internasional, 5 jutaan juga. Nah, itu pelan-pelan naik. Kalau marketing, tambah 30% lah. Misalnya kerja marketing bank OCBC, bisa sampai 8 juta sampai 9 juta. Jadi itu angkanya sudah fix, rata-rata seperti itu. Dan apalagi kalau kita udah banyak closing, kan kita banyak ketemu orang, kita banyak interview, kita banyak tahu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, aku tanya lagi, dia ada mobil nggak, Ci? Nggak ada. Dia kemana naik Gojek ya? Atau naik Grab car? Kereta. Dia kemana naik sepeda motor? Hmm. Saya bisa pastikan penghasilannya paling banyak 8 juta. Paling banyak. Itu udah paling banyak. Kurasa sih 6 juta sih. Ini, di sini. Tebakan saya. Kenapa? Karena dia belum bisa beli mobil. Mobil itu minimal penghasilan harus 8 juta baru bisa beli. Jadi ini bukan market kamu yang sesuai karena dia belum ada penghasilan yang banyak. Paling ajak dia nabung aja sih. Kalau beli dia IMC nggak mungkin lagi. Kamu ajak dia beli apa? TLP. TLP. Memang orang yang belum menikah biasanya sih kalau tabungannya dikit dia agak kurang mau masuk. Saya tidak percaya tabungannya itu dikit tuh.
Satu orang single, berapa biaya hidup? Tahu nggak? Pernah itu nggak? Kita tebak ya. Dia kan tinggal di rumah orang tua, paling nggak dia kasih papa orang tuanya 2 juta. Ya kan? Mungkin. Biaya hidupnya, orangnya pasti hemat. Pakainya pasti sederhana. Udah 1 juta. Untuk makan pulsa aja loh, udah 1 juta loh. Untuk prudensial, sudah 500.000. Kalau ada cicilan HP, ada nggak cicilan HP? Kalau ada cicilan HP atau sepeda motor, katakan 500.000. Ini total udah berapa? Ini total sudah 4 juta loh. Kalau penghasilan 6 juta, dia berarti ada surplus 2 juta aja setiap bulan. Dan surplus 2 juta itu dia pelan-pelan tabung. Belum tahu lagi dia kena potong gaji di masa corona ini. Ada nggak kamu tanya? Katanya sih enggak, karena sibuk seperti biasa. Waktu kamu tawarin TLP, apa jawaban dia? Sudah ada. Kamu sudah cerita, ini tabungan untuk masa pensiun. Sudah. Kamu selama ini ada telepon dia nggak atau by chat aja? By chat, karena dia nggak bisa telepon, katanya sibuk kerja. Berarti dia nggak tertarik sih untuk nabung. Iya, berarti nggak tertarik. Ini termasuk dingin sama kamu. Ini dingin, cold. Cold. Nah, kalau kamu mau hangatkan ya butuh waktu lah. Ajak dia makan bakso, nongkrong-nongkrong di mall. Itu butuh waktu lama. Bukan jadi klien yang cepat lah ini. Kamu udah pernah tes ajak jadi agen? Nggak mau katanya, nggak sempat karena sering lembur. Ya, berarti ini bukan orang yang bisa berhasil sih. Gini loh, Cici harus tahu ya, bahwa orang itu kalau orangnya bagus, rajin kerja, rajin belajar, itu harusnya penghasilannya besar dong. Setuju nggak itu? Ya. Di usianya ada 35, dia artinya udah kerja 10 tahun, tapi masih hanya staff biasa, berarti dia ada problem loh. Ya. Harusnya kerja 5 tahun, 7 tahun, harusnya udah jadi promosi manajer. Kalau orangnya bagus. Berarti ini orangnya yang biasa-biasa aja. Orang biasa-biasa ya memang ya hidupnya ya biasa-biasa dan nggak bisa jadi banyak untuk nabung. Harus cari tahu dulu hot point-nya, hot prospeknya apa. Dia ada target apa dalam waktu dekat? Pernah tanya dia? Nggak pernah. Pengen beli apa dalam waktu dekat? Langsung tanya gitu. Boleh, kan kita berkawan. Kawan itu kan untuk saling mengenal. Pasangan hidup lah aku rasa. Cariin pasangan hidup. Nah, kalau kamu bisa kasih dia pasangan hidup, pasti dia jadi nasabah kamu. Jadi ini kalau kita evaluasi, walaupun saya nggak jumpa orangnya, kurang lebih dari pengalaman kasus yang pernah sering dijumpai, biasanya ini perempuan single yang udah pada lagi sedih-sedihnya. Ada satu prinsip ya, wanita itu kalau udah makin berusia, belum menikah, itu biasanya makin minder sih. Secara psikologi ya. Dia merasa nggak ada orang yang mau dia, minder. Apalagi kalau dia nggak punya pendidikan tentang karakter, kepribadian yang tepat. So, seperti kita kan selalu belajar setiap minggu, dia pasti jarang belajar. Dia pagi kerja ke kantor, pulang, udah capek nonton film Korea. Coba tanya, dia suka lakukan apa di waktu luangnya. Kita bisa tahu si hidup orang ini ke depannya bisa sukses atau enggak dari waktu luangnya yang dia gunakan. Kalau waktu luangnya digunakan lebih banyak nonton Netflix, nonton film gratisan di internet, YouTube, itu kita sudah pastikan itu pasti nggak bisa jadi nasabah kita yang besar ke depannya.
Jangan investasi waktu terlalu banyak ke orang yang seperti ini. Lebih bagus kita pindah. Karena idealnya kan usia 30-an kan sudah berkeluarga. Iya. Kalau belum berarti kan ada problem. Apakah orangnya kolau, atau egois, atau tertutup. Nah, itu kan biasa susah didekati laki-laki. Kan nggak ada cewek yang jelek, semua cewek cantik, yang penting pintar makeup. Kak Golda kalau makeup pun, Kak artis. Dah suamiku bilang kalau boneng mau di make up mana cantik. Apanya? Beruang. Enggak, lakiku bilang kalau boneng ya di make upin ya enggak cantik juga katanya. Kalau boneng makeup berarti pakai kawat gigi lah. Itu pakai kawat gigi. Itu kan perlu duit, semua perlu duit. Ya. Saya dulu ada satu kawan ya. Saya ada satu kawan dulu di SMA, giginya besar kali. Boneng lah, benar boneng. Lebih besar giginya daripada Dono. Dia sering diejek itu. Dulu kan ada film ya, yang 10 mutiara yang jadi anak kecil itu loh. Ada. Yang kan ada satu toko mulutnya besar kali kan. Dia kayak gitulah mulutnya. Sekarang aku lihat mulutnya sudah rapi. Udah dipakai kawat gigi. Oh iya. Mahal itu ya kawat gigi ya. Belasan juta lah. Aku percaya sih semua wanita cantik asal pintar makeupnya. Makeup ya itu butuh duit lah. Kalau makeup nggak tahan lagi ya udah operasi. Saya kenal dokter bedah plastik, kalau mau dikenalin sini nanti aku kenalin. Mau mancung hidung juga bisa. Ketawa, puas sekali ketawanya. Jadi Ciria udah tahu respon menghadapi nasabah ini? Ya. Udah tahu. Ada satu tips ya, kalau mau tahu kepribadian orang suruh aja tes MBTI. Linknya aku cari-cari nggak dapat kemarin. Cari di Google 16 personality. Oh iya, oke. Dan kadang gini loh, wanita ini mungkin tipenya tipe thinking. Kalau tipe thinking kadang jawabannya di chat agak pendek-pendek. Ini orangnya introvert sih. Introvert ini. Introvert. Intuisi atau sensing? Analisa lah. Iya. Lupa aku pakai ilmu itu. MBTI itu untuk menentukan pola kita berhubungan dengan dia yang paling bagus seperti apa. Makanya satu nasabah kalau kita benar-benar seriusin, kita bisa gali gitu banyak informasi. Ini belum selesai loh. Ini kan panjang lagi, lanjut cerita lagi. Kalau dia mau terbuka, banyak kita bisa tahu. Contoh Cilisa itu saya korek sampai habis dalam pertemuan kedua. Pagi Cilisa orangnya terbuka. Nah, Ko Irwan mau operasi plastik, boleh aja cari uang yang banyak. Nanti besarin mata. Supaya nggak sipit, operasi lipatan mata. Itu 6 juta aja kok, kiri kanan. Kalau mau kiri aja 3 juta, aku boleh. Tempat langgananku 5,5 juta. Nah, kalau orang Chinese paling bagus operasi lipat mata dulu lah, biar matanya besar ya, lebih cantik. Meme. Ini ada Cilina, maksudnya tanya apa? Kayak mana caranya apa? Tanya apa? Ada sanasnya cari dia dari IG, cari si Aina. Bagaimana supaya lebih dekat? Kau tiap hari chat dia lah, Ci. Tanya kabar, entah gosip apa. Cowok lu, Ci. Oh, dia iya. tanya. Orang Singkawang. Oh, jauh kali. Nanya ini yang kemarin mah nanya dokter juga. Coba saya ketik ya. Itu. Tentang apa? Yang katanya dia mau masuk mau nanya asuransi kesehatan plus tradisional tapi bisa waiver, bisa
rider lah gitu ya, manfaat ya, ada Bisa bebas tambahan premi. manfaatnya ya. Aha. Oke, saya Mungkin jawab kayak pertanyaan gitulah. pertama dulu ya. Kalau kepala teller biasa penghasilan lebih tinggi 30% daripada teller. Contohnya Bank Mestika kepala teller kalau nggak salah. Mustika. Hah? Iya, Siapa ada ngomong 11 teman. juta? Hah? 10 juta sih, saya ada kenal di tim kita kepala teller dia penghasilan 10 juta. Kadang dapat bonus, plus bonus bisa lah 12 juta sebulan. Oke, saya mau kasih tahu ya, kalau kita ketemu orang di Instagram, misal orang nggak kenal, cari kita di Instagram, artinya apa? Ini termasuk yang mana? Cold, warm, atau hot? Hah? Cold ya, dingin ya? Pasti dingin. Karena hot itu kriterianya apa? Punya uang. Dekat dengan kita. Apalagi? Ini teman-teman harus ingat, supaya nggak stres. Apalagi dekat dengan kita, apalagi? Ada 4. Bisa dijumpai. Bisa dijumpai. Sayang keluarga. Kalau punya 4 ini, maka disebut hot. Di sini Instagram itu pasti udah cold. Kenapa? Kita nggak tahu dia punya uang atau enggak. Udah pasti nggak dekat dengan kita. Luar kota pasti sudah tidak bisa dijumpain. Untuk sayang keluarga itu perlu dicari tahu. Jadi kalau ketemu nasabah kok jangan terlalu dipikirkan. Kalau memang ada di tempat kita, kita kasih tahu ada. Kalau nggak ada, kita suruh dia cari tempat lain. Saya mau testimoni ya. Saya kan lakukan branding terus di Instagram dan postingan banyak viral, di-share. Terus ada orang Jakarta cari aku. Dia sudah masuk Prudent, bayar 2,8 juta sebulan. Usia 41 tahun. Dapat UP 1 miliar. Kesehatan double bed. Dia bilang Prudentnya mahal. Dia mau cek ke Sequis, katanya Sequis limit besar. Aku bilang iya. Dia tanya preminya berapa. Untuk usia dia, premi mau 3 juta per bulan, dapat UP 200 juta, dapat kesehatan 30M. Rumah ada bang lagi urus aktonya bang, nggak bisa diurus, tau nggak bang? Jadi, dia tanya, kalau pindah ke Sequis gimana? Saya bilang, kalau pindah ke Sequis, kamu dapat UP 200 juta sama kesehatan 30M. Kamu sendiri. Bedanya kamu berarti turunkan UP, naikkan kesehatan di tempat kita. Lalu aku bilang lagi, sebenarnya kalau untuk harga 2,8 juta, untuk Prudent 2B dan UP 1M sudah sesuai. Udah maksimal. Nggak mahal, udah sesuai. Habis itu dia nggak respon aku lagi. Ya udah, ya saya abaikan. Orang nih orang cold cuma numpang tanya kayak kita di jalan nggak tahu jalan kita tanya orang, kamu tahu nggak ini nih? Kalau kita tahu kita kasih tahu, kalau nggak tahu ya udah kita biarin. Dia bilang nggak tahu. Tapi kita jangan berharap terlalu banyak kita bisa closing dari dia kalau kita cek dia habis itu dia nggak balas. Paling kalau nanti ada pengembang produk platinum, kita mau cari dia lagi. Itu jadi database bank nama kita yang cold. Itu Cilina. Terjawab nggak kira-kira? Jawab, Dok. Kalau pertanyaan gimana bisa lebih dekat dengan calon nasabah? Ya sama juga pertanyaanku, gimana dulu kamu dekat dengan suami kamu, calon suami kamu dulu itu? Dulu kenapa Cici pilih dia jadi pacar? Si Herman ya, kalau nggak salah namanya ya. Hah? Suamimu Herman kan? Johnny. Oh, kenapa kamu pilih Johnny Johnny loh, jadi Dok. pacarmu? Kawin 2 kali. Ah, Kenapa kamu pilih Johnny jadi pacar kamu? orang dia langsung datang ke rumah, Dok, kenalan. Ya, coba dulu dia cuma cek dari IG. Kira-kira bisa dekat nggak? Nggak bisa. Ya sudah, jadi kamu bisa nggak ke sana? Nggak bisa, Dok. Ya Cuma sudah. dia ada telepon. Dia bilang limitnya
Kalau untuk saat ini 30 miliar banyak kali katanya. Tapi kayaknya intinya dia mau ini, Dok. Mau ada itu bebas premi itu, Dok. Solusi untuk masalah dia hanya satu. Beli unit link dengan WPDD selesai. Dok, AKTT nggak bisa WPDD? Nggak bisa. Iya, dan Karena AKTT itu kan polis tersendiri. Kalau ngambil wafer untuk polis utama aja. Kalau QSMA cuma bebas premi polis QSMA. Oh, ya. Berarti WPDD-nya nggak bisa untuk AKTT-nya lah, hanya untuk QSMA-nya atau life plan-nya gitu ya. Benar. Iya. Artinya produk kita ini nggak cocok untuk yang dia mau. Kita nggak ada barangnya. Kita suruh dia cari toko lain. Oke, Dok. Ini nasabah nanya. Darahnya Ya. kental, mau cari dokter siapa ya? Apa ya? Darah kental. Cewek, cowok. Cewek. Darah kental itu berarti laju endap darahnya tinggi. Laju endap darah tinggi bisa karena TBC, baru penyakit darah. Cari dokter penyakit dalam lah. Cari Halimah ya. Boleh. Kalau mau khusus penyakit darah, langsung cari dokter itu, Sugiarto Gani. Dokter Sugiarto Gani praktek di mana, Dok? Di Murni Teguh, Kolombia, sama Jalan Tila. Oh, Iruma Jalan Tila ya. Praktek. Prakteknya jam berapa aja? Jam Jalan 4 ya Tila nggak salah. dekat mana? Jam 5 nggak jam 5. Dekat camp itu loh, Center Point. Dekat CP. Jalan Enggak lah, Tila. Dok. Jalan Tira itu Hanciang Tui Binaci. Hanciang Tui bin Tira, tapi Tiranya yang mana sekarang? Tapi Tila yang mana? Cici kan, buka Google kan, cari praktek dokter Sugiarto Gani, nanti ada Waze-nya atau Google Map-nya. Oh, Irina. iya. Oi. Itu jalan tilaknya masuk dari Sunyak Sen punya, yang kita beli baju si Bolangit tahu kan? Ya, itu pun Jalan Tira. Oh, lu saya, Cili saya. Nawa pernah konsultasi sama dia. Oke. Ya. Ini aku kayak datuk aja. Semua bisa dijawab. Masa ikong dok? Iya, datuk gea, datuk kong Jalan Tila dekat CP. Ya Betul elah. dekat CP ya. Dok aneh hui lo Tila Ya. dekat CP. Yang dekat CP Bangka loh, Dok. Oh ya salah ya. Rosifa. Dapat Johan untuk imunisasi. Nanya, Dok. Oke, waktunya sudah lewat 12 menit. Nanti kita kelamaan. Oke. Ya, kita foto ya. Ini Aku tadi tadi ada udah set. Ko Irwan Cengco dia. Itu perlu kehangatan pria. Kayak teman cowok Ria aja kan? Cengco. Calon laucuni ya dok. Ya, kalau nggak dikenalkan ya jadi calon laucuni. Problem asmara ya. Ya cocok nih. Ini rata-rata wanita kalau udah lama nggak nikah ya kayak gitu. Jadi kolau. Oke, buka